Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita kumpulkan dari Bapak-Bapak Ibu, kita mau membahas terkait dengan bisnis model inovasi yang ada di Hackathon. Jadi sesuai dengan yang sudah kita ketahui bahwa HK Group saat ini adalah memberikan peluang bagi Hackathon untuk mengembangkan bisnis baru yang ada di kita, yang selama ini kita memang tidak banyak bergerak di bidang operasi dan maintenance jalan tol. Di sini peluang kita untuk lebih memperkuat bisnis yang ada di Hackathon ya. Di sini jelas sekali bahwa PT Hackathon mendapatkan value chain ya dari angka pusat, di mana bisnis baru yang akan kita kembangkan adalah pemeliharaan dan operasional dan pelayanan pemeliharaan jalan tol, atau yang disingkat adalah OM ya, di samping beberapa bisnis yang ada di Hackathon. Kemudian di sini jelas sekali bahwa Hackathon itu kan saat ini bergerak di bidang beberapa produk ya, khususnya yang adalah hot mix, precast maupun ready mix. Ini jelas sekali bahwa Hackathon yang selama ini ada bisnisnya ada di sini. Kemudian sesuai dengan yang sudah kita kembangkan, kita berusaha membuat inovasi terkait bisnis baru, di mana yang ada sekarang ini adalah sudah kita dapat kembangkan ya. Untuk bisnis berikutnya adalah terus, nah ini jelas sekali kita berusaha untuk mengembangkan di bidang bisnis terkait dengan operasional dan jalan tol. Ini ada beberapa yang mungkin sudah kita lakukan, beberapa hal yang selama ini sudah kita lakukan ya mengenai bisnis kita ini. Untuk lebih jelasnya barangkali mungkin dari tim ini ya, development, mungkin bisa jelaskan terkait dengan bisnis kita mengenai inovasi yang sudah kita lakukan. Silakan. Ya baik, terima kasih Bapak. Saya dari tim Business Development. Di sini saya akan coba explain tentang bisnis model kanvas dari inovasi bisnis kita terkait operasional dan maintenance atau OM. Untuk yang pertama adalah elemen value proposition. Value dari inovasi bisnis ini pastinya perusahaan penyedia layanan operasi jalan tol sekaligus layanan pengelolaan rest area. Kemudian untuk target marketnya sendiri dari bisnis kita ini adalah BUJT dan juga pengguna jalan tol. Kemudian untuk kegiatan dari inovasi bisnis kita ini adalah rekrutmen dan pelatihan, kemudian ada layanan transaksi, ada layanan lalu lintas, ada layanan pemeliharaan minor dan juga layanan pengelolaan rest area. Kemudian untuk media Pak, untuk kepada customer kita bisa menggunakan media sosial, display, website, by phone dan juga SMS. Untuk lebih customer relationship-nya itu ada sentra komunikasi dan juga pelaporan real time ke BUJT. Kemudian untuk pendapatannya sendiri Pak, pastinya kita akan mendapatkan kontrak layanan jasa operasi dari BUJT ya Pak ya. Dan untuk sumber dayanya sendiri, kita ada jalan tol, ada gerbang, gedung, peralatan, fasilitas penunjang dan lain-lain. Kemudian juga ada beberapa mobil seperti mobil derek, rescue dan juga mobil operasional. Kemudian kita juga perlu sumber daya pegawai yang berpengalaman Pak, dan tentunya adalah SOP. Kemudian untuk mitra bisnis kita sendiri, karena di awal bisnis ini pastinya kita berpartner dengan KSO Pak. Kemudian selanjutnya kita juga perlu bermitra dengan perusahaan outsourcing, perusahaan penyedia jasa paramedis, perusahaan penyedia jasa keamanan, perusahaan penyedia jasa pelatihan, Polda dan juga bank. Dan untuk cost structure-nya, estimasi biaya-biaya yang diperlukan dalam inovasi bisnis ini, yang pertama ada rekrutmen dan pelatihan, ada biaya gaji dan honor, biaya umum administrasi seperti ATK, roll paper, dan lain sebagainya, biaya operasional seperti BBM dan maintenance, dan juga biaya vendor paramedis. Oke, baik. Terima kasih. Ini tadi sekilas mengenai tinjauan untuk bisnis kanvasa ya. Tapi untuk secara marketnya ya, barangkali tadi kan jelas sekali sudah dipaparkan oleh tim
development ya. Ini mungkin dari segi marketing ya, tim marketing barangkali ada penjelasan ya terkait dari penjelasan dari development, mungkin bagaimana mungkin bisa disampaikan ya untuk tahapan sampai saat ini, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Toto. Jadi untuk perlu diketahui terkait dengan latar belakang bisnis operasional dan maintenance itu sebagai catatan, sampai dengan tahun 2020 Utama Karya sudah mengoperasikan 9 ruas tol dengan panjang 538 km yang terdiri dari 7 ruas JTTS dengan panjang 513, JOR S panjang 14,25 km dan ATP panjang 11,4 km. Hingga tahun 2023 diproyeksikan Utama Karya akan mengoperasikan panjang tol sekitar 1088 km yang terdiri dari 9 ruas JTTS dengan panjang 1063 km seperti terlihat pada tabel tersebut, dan JOR S panjang 14,25 serta ATP panjang 11,4 km. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk membangun JTTS dari Bakauheni hingga Banda Aceh, maka nantinya panjang JTTS akan mencapai kurang lebih sekitar 2.835 km. Dari ruas tersebut, pengoperasian jalan tol diperlukan operator tol untuk layanan transaksi, layanan lalu lintas, dan pemeliharaan, serta memastikan pemenuhan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga saat ini pengoperasian jalan tol hak Utama Karya masih bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga dengan meningkatnya panjang ruas jalan tol Utama Karya yang akan beroperasi diperlukan pembentukan unit bisnis untuk mengupgrade kebutuhan jasa operasi dan pemeliharaan di internal HK Group. Dari segi market share bisnisnya, kita lihat dari total panjang tol untuk ruas 2.432 km, potensi market share jasa pelayanan operasi ini ada yang sudah memiliki anak perusahaan dari jasa layanan operasi. Sebagai contoh, Jasa Marga dan Afiliasi itu dari segi perolehan dia sudah dapat 891.220 juta. Astra Infratel Road 134.459 juta. Untuk CMNP itu sudah di 287.532 juta. Nah, jadi potensi pasar terkait dengan jasa layanan tol Utama Karya di 317.311, JLB 7.608 juta, WSD 165.521, Translingkar Kita Jaya 11.107 juta, serta Marga Utama Nusantara atau MUN 19.666 juta. Bagaimana seperti itu, Pak? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini mungkin sekilas akan ini ya, untuk lebih detailnya barangkali mungkin bisa saya minta coba timeline-nya nih, Mbak, coba mungkin bisa di-share. Nah, ini mungkin ini kan terkait timeline kita untuk proses bisnis on kita ya. Nah, ini ada beberapa tahap nih. Mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barangkali dari tim legal ya, Bu Dani bisa diupdate nih mungkin terkait dengan update perkembangannya proses di kita seperti apa, mungkin bisa lebih memastikan bahwa kita udah siap untuk ke arah bisnis di operasi dan manajemen. Silakan. Memang untuk timeline persiapan bisnis sendiri ada, saya bagi jadi 7 item besar, Pak. Yang pertama dan kedua itu terkait izin kita ke Dewan Komisaris dan pemegang saham terkait perubahan ADART. Kemudian yang ketiga adalah RUPS LB terkait perubahan ADART, itu penandatanganan RRD, surat kuasa, dan RUPS. Nah, untuk mempercepat prosesnya sambil menunggu RUPS LB ini, kita langsung mencari partner KSO dan mempersiapkan untuk kontraknya, Bapak.
Kemudian di poin kelima adalah pemberitahuan Dewan Komisaris perencana KSO kita. Ada 2 ruas yang menjadi utama saat ini. Yang pertama ruas Pekanbaru Dumai dan ruas Sigli Banda Aceh Bapak. Dan target kita mungkin di Desember untuk ruas Pekanbaru Dumai itu di week pertama Desember, untuk ruas Sigli Banda Aceh di week kedua Desember Bapak. Oh, Itu target kita. baik. Mungkin ada ini terkait dengan perizinan lain, bisa dijelaskan Mbak Dani? Untuk perizinan lain Bapak, nah ini saya buatkan roadmap-nya unit bisnis OM Bapak. Yang tahap pertama kita masih dengan skema KSO karena kita belum punya izinnya. Jadi untuk persyaratan yang diperlukan itu adalah pertama izin dekom masing-masing pihak KSO, kemudian perjanjian KSO itu sendiri, akta notaris, pembuatan NPWP dan PTKP, pembuatan rekening KSO, persiapan dokumen tender, setoran modal masing-masing pihak sesuai dengan porsi KSO, perubahan anggaran dasar HK Aston terkait pengoperasian jalan tol seperti yang ditampilkan itu Bapak. Dan kemudian itu izin dekom, izin pemegang saham, RUPS, akta notaris, dan SK Kemenkumham. Untuk ruas sendiri yang kita targetkan, yang pertama ruas Sigli Banda Aceh, target kontrak kita pada tanggal 16 November 2021. Untuk ruas Pekanbaru Dumai, target kontrak 27 November 2021. Ruas Taba Penanjung PP Kayu Agung itu target kontrak kita 8 Desember 2021. Ruas Bakuheni Terbanggi Besar, target kontraknya di 12 Januari 2022 Bapak. Kemudian untuk ruas Bengkulu Taba Penanjung, target kontrak di Januari 2022. Ruas Pekanbaru Bangkinang dan Binjai Stabat juga sama Bapak, Januari 2022. Kemudian kita masuk ke tahap 2, yaitu dengan skema tanpa KSO di mana HK Aston 100% swakelola. Dengan asumsi kita sudah memiliki sertifikat ISO 27001 terkait keamanan data digital, dan yang kedua pengalaman dalam jasa layanan operasi jalan tol. Target kita di 2023 sudah bisa berjalan Bapak. Oke, baik Mbak. Jadi kalau dilihat dari kesiapan kita ini kan sudah mulai mepet sekali ya. Iya. Nah ini mungkin perlu kita kaji lebih dalam terkait dengan kesiapan kita di tinjauan resikonya. Mungkin barangkali dari Pak Akbar ya, mungkin yang sudah selama ini untuk kajian risiko bisa coba ditampilkan ya, kira-kira seperti apa ya. Baik Pak, terima kasih. Saya akan memaparkan terkait risiko bisnis operasional jalan tol. Ada beberapa risiko yang perlu kita perhatikan, di mana yang pertama adanya perubahan regulasi, di mana adanya ketidakpastian yang memengaruhi bisnis jasa layanan operasi, seperti adanya kebijakan dari pemerintah dengan adanya kebijakan pembatasan perjalanan jarak jauh, itu akan mengurangi khususnya pendapatan dari bisnis jalan tol. Kemudian ada juga permasalahan terkait keamanan dan sosial, di mana yang kita tahu jalan tol di Sumatera adalah baru dibuat, di mana nantinya di awal-awal pembukaan jalan tol itu akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di sekitar. Kemungkinan ada dampak negatif terhadap perekonomian di masyarakat sekitar. Kemudian ada pula risiko terkait kejadian bencana, di mana kejadian bencana akan menyebabkan kehilangan atau kerusakan aset perusahaan. Kemudian ada risiko perubahan BUJT dari HK ke BPJT atau BUJT lain untuk ruas lanjutan. Kemudian ada tekanan kompetitor, di mana HK Aston merupakan perusahaan yang baru terjun di bidang bisnis jalan tol, di mana di luar sana sudah banyak sekali perusahaan yang sudah lama sekali terjun di bisnis jalan tol, sehingga perusahaan harus tetap berpacu dengan persaingan jasa layanan operasi jalan tol. Kemudian ada risiko selanjutnya, yaitu terhadap pemutusan kontrak. Itu pemutusan satu atau lebih kontrak atau terjadinya penundaan, sehingga terjadinya pembengkakan biaya yang berhubungan dengan kontrak besar, ataupun adanya perubahan jangka waktu kontrak yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan bisnis jalan tol. Kemudian adanya kemungkinan yang tidak bisa dipungkiri,
kemungkinan adanya divestasi jalan tol oleh HK Group yang akan menurunkan pendapatan bisnis jasa layanan operasi jalan tol. Kemudian ada risiko keterlambatan pengoperasian jalan tol di mana diakibatkan oleh keterlambatan pembangunan konstruksi, salah satunya yang akan menjadi kendala pendapatan dari badan usaha jalan tol. Itu beberapa risiko yang mungkin akan kita hadapi nanti ketika kita sudah memulai bisnis operasi jalan tol, Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu tadi ya, jelas sekali bahwa apa yang sudah kita rencanakan memang ada beberapa hal yang harus kita seriusi ya, terkait beberapa risiko-risiko yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Akbar. Jadi intinya kan apapun ini kan suatu peluang besar kita ya untuk mengembangkan bisnis inovasi kita yang ada di HK Aston, dan peluang ini harus kita ambil, tetap harus kita percepat prosesnya. Karena apa? Di tahun 2022 itu harus sudah go ya. Jadi harapannya sesuai dengan arahan dari HK Group ya, bahwa HK Aston harus mempunyai bisnis baru di luar bisnis yang sudah ada. Harapannya dengan bisnis di operasional dan maintenance di jalan tol ini menjadi suatu start kita untuk bisa lebih berkembang lebih besar. Karena apa? Di Sumatera itu untuk potensi jalan tol kita kan sudah besar sekali ya, terbuka dengan lebar. Harapannya kita sebagai salah satu anak perusahaan DHK itu bisa memanfaatkan peluang ini. Akhirnya apa? Secara HK korporasi kita bisa lebih besar lagi. Jadi harapannya tahun 2022 ini kita sudah bisa lebih berkembang. Harapannya seperti itu. Nah, mungkin terima kasih sekali ya dari kehadiran Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk pertemuan meeting kali ini. Harapannya mungkin di meeting yang ke depan ya kita sudah dapat hal yang lebih pasti ya terkait step-step yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini sudah go dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas dukungannya ya. Saya kira untuk meeting kali kami cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.